Shalom. Selamat malam semuanya saudaraku di seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke. Kembali menjumpai Anda pada malam hari ini dalam program Doa Sehati yang disiarkan dari Kota Purwokerto, Jawa Tengah, Gereja Betel Injil Sepenuh GBIS. Dan bersama dengan saya malam hari ini ada Vivi Robiharjo dan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Nono, akan menemani saudaraku sekalian 1 jam mendatang. Sampai 1 jam mendatang akan bersama-sama kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan namanya dalam segala pengucapan syukur, hati yang tertuju terarah kepada Tuhan. Dan kita akan juga bersama-sama belajar firman-Nya yang akan mengasah kita, mempertajam kita, dan yang akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih dalam kepada pribadi Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya terus berdoa buat saudara, agar saudara sepanjang minggu ini boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam apapun problem kehidupan saudara. Saya percaya dan saya terus berdoa bahwa kita sanggup menanggung segala perkara di dalam Yesus Kristus Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan, oleh karena Dia yang mengasihi kita, yang akan memampukan kita, menopang kita untuk mengatasi segala masalah badai di depan kita. Ingatlah, di mata Tuhan kita seperti pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang sanggup mengalahkan tembok-tembok musuh. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang hebat, kita orang-orang yang menang, kita orang-orang yang kuat. Mari kita mau mempersamakan persepsi pandangan kita dengan Tuhan Allah kita, supaya kita sanggup menghadapi apapun yang ada di depan kita dengan gegap gempita, dengan gilang gemilang. Kita menyambut kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan jangan takut, jangan gentar, jangan lemah imanmu. Percayalah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyediakan kekuatan dan Tuhan sudah menyediakan selengkap senjata Allah, supaya kita bisa menghadapi segala peperangan dan kita akan tampil sebagai pemenang. Haleluya, selamat malam. Saya menyapa yang pertama Ibu Yuli Nurhayati yang menjadi penggemar setia program Doa Sehati yang mengudara setiap hari Rabu pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Apa kabar Ibu Yuli Nurhayati? Kiranya Tuhan selalu melindungi dan melingkupi hidupmu dan keluargamu, senantiasa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan saya berdoa terus, kiranya engkau boleh melihat bahwa kuasa Tuhan tidak pernah hilang dalam kehidupan Ibu Yuli dan keluarga. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita akan masih menunggu saudara-saudara kita yang lain untuk bergabung dengan kita malam hari ini. Yang apapun kesibukanmu malam hari ini, sempatkan untuk berdoa, sempatkan untuk memiliki waktu dengan Tuhan sebelum kita menutup hari ini dengan istirahat. Kita mau belajar bersama-sama dan kita akan bersama-sama juga menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur, karena saya percaya hari ini Tuhan sudah memberikan berkat-Nya yang berlimpah-limpah untuk kita. Mari seperti pujian, hitung berkat-berkat-Mu Tuhan. Ya, kita akan menghitung betapa banyak berkat Tuhan yang kita terima hari ini. Mungkin Anda belum sempat menghitungnya, tapi mari saat ini kita mau menghitung sudah berapa banyak pertolongan Tuhan kita terima hari ini. Untuk hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Saya percaya semuanya itu Tuhan yang menyediakan dan memberikannya kepada kita pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Selaku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadikan Dia Allah segala-galanya dalam hidup kita, menjadi yang terutama, yang menjadi sumber
dari kehidupan kita, hingga kita yang haus dan lapar, kita dikenyangkan pada satu sumber yang tidak pernah lekang oleh waktu, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita mengangkat hati di hadapan Tuhan. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
hari ini kami boleh di Tuhan bersatukan walaupun secara online, tapi kami tahu Tuhan bersama dengan saudara seiman kami dimanapun mereka boleh berada. Malam hari ini Tuhan, kami memiliki kerinduan yang sama, yaitu tinggal melekat dengan Engkau dan tinggal mendekat kepadamu. Dan biarlah setiap hati yang rindu akan Engkau, kiranya Tuhan isi dengan kebenaran-Mu, dan Tuhan akan mengenyangkan setiap lapar dan dahaga kami Tuhan, sehingga kami dipuaskan dengan kebenaran-Mu. Kami dipuaskan dengan firman-firman-Mu yang memberikan kehidupan dan yang membawa pada jalan kebenaran buat kami. Singkapkan rahasia firman-Mu malam hari ini Tuhan, karena kami mau mengetahuinya dan kami mau melakukannya dengan segenap hati kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang kami nyampaikan firman-Mu. Isi Tuhan dengan perkataan-perkataan-Mu, dan biarlah kami menjadi penuh dengan kebenaran-Mu. Kami menjadi penuh dengan sukacita. Kami boleh menjadi penuh dengan iman, pengharapan yang baru di dalam Engkau. Dan bersama-sama dengan Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap. Mari katakan amin. Haleluya. Selamat malam Pak Musi, selamat malam Pak Victor, selamat malam juga Bu Nunu. Shalom. Salam saudara, selamat malam. Jumpa lagi malam hari ini. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan, amin. Karena kita masih diberi kekuatan, diberikan kesehatan saudaraku. Kalau Tuhan itu baik. Jadi malam hari ini kita bersyukur bahwa kita semua menikmati berkat kemurahan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu kalimat dalam lagu ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Nah, saudaraku, kira-kira syair lagu itu terinspirasi dari mana? Sehingga ayat itu mengasihimu, memuliakanmu, kaulah Rajaku. Selamat malam Bu Wiwin, salam sehat sejahtera. Salam untuk Bu Lora, salam untuk Pak Victor, GBS Pintu Iman. Bu Nunu ini masih di mana nih posisinya? Di Purwokerto apa di Lampau ini? Salam untuk Bu Yuli. Kaulah segalanya di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanku, kaulah Rajaku. Saudaraku, kalau saudara mengingat Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, kata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu memiliki pengertian adalah usahakanlah bahwa Allah memerintah dalam kehidupanmu sebagai raja. Jadi saya berpikir ketika saya merenungkan syair pujian lagu tadi bahwa terinspirasi dari Matius 6 ayat 33, di mana carilah dahulu
kerajaan Allah dan kebenarannya, itu mengusahakan bahwa Allah memerintah dalam kehidupannya, sehingga dapat mengasihi Allah, memuliakan Allah, di mana kehidupannya dipimpin tunduk takluk kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan surprise, memberikan bonus, memberikan kado, ya, memberikan grace-nya, apa-apa, maka semuanya itu akan diberikan kepada orang yang berada dalam kepemimpinan Allah dalam kehidupannya. Sementara Rasul Paulus berkata, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh. Jadi, apa yang membuat kehidupan kita untuk sulit menjalani kehidupan ini, sehingga kehidupan ini berjalan mengikuti kemauan kita sendiri tanpa dapat mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen kalau berdoa itu, jadilah kehendakmu yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tapi pada kenyataannya, ya, apa? Semau-maunya sendiri. Nah, saudaraku, ketika saya merenungkan hal itu, saudaraku, saya teringat kembali ketika ada banyak orang itu bisa mengalami yang namanya kesusahan yang membuat orang lain susah. Kesusahan yang membuat orang lain susah, nah, berbeda dengan kesusahan yang tidak membuat orang lain susah. Ya. Kesusahan yang membuat orang lain susah itu berdosa. Tapi kesusahan yang tidak membuat orang lain susah itu memang ujian hidup. Ya, paham sampai di sini? Kesusahan yang membuat orang lain menjadi susah, menjadi beban bagi orang lain, itu berdosa. Tapi ketika kesusahan itu datang dalam kehidupan kita, itu merupakan ujian kehidupan kita. Nah, saudaraku, kita akan masuk di dalam pembahasan topik yang kedua, ya. Kesusahan yang membuat orang lain menjadi susah atau menjadi terbebani atau menjadi tanggung jawab orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu merugikan orang lain. Bahkan di situ Tuhan tidak senang sebenarnya. Tapi banyak orang tidak sadar bahwa ketika menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, cukup hanya ibadah, cukup hanya berdoa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kehidupannya ingin diberkati oleh Tuhan. Ya. Tidak melakukan banyak hal, tapi keinginannya ingin dituruti oleh Tuhan. Ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara kembali merenungkan Amsal pasal yang ke-16, ya, Amsal pasal yang ke-16, saudaraku. Amsal pasal yang ke-16, di sini ada sesuatu yang unik. Kira-kira Bapak, Ibu dan saudara sudah bisa memahami atau belum di sini? Ya. Kalau ayat Amsal 16 ayat yang ke-25, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi banyak orang itu berpikir bahwa dia berada dalam jalan yang benar. Apa itu namanya? Berada di jalan yang benar. Jadi menganggap bahwa dirinya sudah melakukan hal yang benar. Ya. Coba kita pikirkan ketika kita merasa bahwa apa yang semua yang kita lakukan itu sudah benar, maka tidak ada progresivitas dalam kehidupan kita. Karena kita sudah merasa pada posisi benar dan nyaman, saudaraku.
Jadi kalau sudah berada pada posisi benar dan nyaman, kita menganggap bahwa orang lain yang berbeda dengan kita itu adalah salah. Ya. Sekali lagi, bahwa ketika kita menganggap bahwa posisi kita berjalan di jalan yang benar, kita anggap benar, maka tidak akan terjadi progresivitas. Karena berada pada zona nyaman, menganggap bahwa standar itu sudah tercapai. Ya. Dan menganggap orang yang berbeda dengan kita itu salah. Maka kita akan selalu memaksakan kehendak kita, pendapat kita kepada orang lain, bahwa yang kita anggap itu benar, ya, orang lain harus menirunya. Makanya banyak sekali penasehat-penasehat ajaib di sekeliling kita yang memberikan nasihat tanpa diminta, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidupnya tidak bisa mengalami perubahan apa-apa. Salam Budalia Bali, Budalia sampai aku, selamat malam. Dan malam hari ini kita membahas tentang bahwa ada banyak kesusahan yang hinggap menghampiri kehidupan kita. Yang pertama sebagai ujian hidup, tapi yang kedua merupakan ya yang dapat menyusahkan orang lain. Ya, kalau ujian hidup kita ya harus jalani, tapi kalau sudah menyusahkan orang lain, ya, kesusahan kita itu berdosa. Ya. Oke, karena apa? Banyak orang menganggap hidupnya itu sudah melakukan hal yang benar, sudah berjalan di jalan yang lurus, ya kan? Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Ya, ternyata ayat 25 ketika masuk di ayat yang ke-26, saya membaca di sini, ya, salam Pak Teguh Sutresno, ngopi-ngopi lagi. Ketika saya membaca ayat 26, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Saya lanjut ke ayat 27. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Kira-kira ayat ini mudah dipahami oleh banyak orang Kristen atau belum pernah dibaca kira-kira, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Ayat ini Amsal ayat 16, ya. Ayat 16, pasal 16 ayatnya yang ke 26 dan 27. Kalau ayat yang ke-25 banyak orang sudah sering dengar. Karena orang yang menyangka jalannya itu lurus tapi ujungnya maut, itu artinya dia sudah salah jalan, walaupun dia sudah anggap benar, karena tidak mengikuti petunjuknya, saudaraku. Petunjuknya apa? Makanya di sini di ayat yang ke-26, ya, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja. Kira-kira rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Kira-kira ayat ini sudah clear, jelas, dan dapat dipahami atau tidak. Sementara ya di ayat yang ke-27 berkata, ya, orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Saudaraku, ketika saya gali, ketika saya baca ulang-ulang, saya pelajari, ternyata ayat ini sudah dimengerti. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, ya. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja. Tapi ketika saya melihat terjemahan yang lain ke mendekati ke bahasa aslinya, ya, rasa lapar itu baik jika itu mendorong kita bekerja untuk menghilangkannya. Bagaimana cara mengobati rasa lapar? Ya kan? Adalah dengan bekerja supaya bisa dapat makan.
bekerja yang ada hasilnya untuk bisa beli makanan. Nah, ternyata banyak ayat-ayat dalam Alkitab itu yang tidak dapat dimengerti secara langsung kalimatnya, saudaraku. Ya, perhatikan baik-baik, salah apa bekerja untuk seorang pekerja? Karena mulutnya memaksa dia. Mulut saya memaksa saya untuk bekerja. Ya. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja. Nah, kan bingung tuh. Nah, ternyata rasa lapar adalah baik jika itu mendorong kita bekerja untuk menghilangkannya. Untuk mengobati, menghilangkan rasa lapar, berarti kita harus makan. Untuk dapat makan, kita harus punya uang untuk beli makanan. Nah, cara untuk punya uang adalah dengan bekerja. Orang yang bekerja layak mendapat upahnya. Orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Ya. Terus ayat yang ke 27, orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatannya. Nah, orang yang tidak berguna itu orang yang seperti apa, saudaraku? Kalau ada hubungannya dengan ayat 26. Berarti orang yang merasa lapar di situ tidak bisa makan karena tidak bekerja. Ya kan? Dapat dipahami sekarang? Ya kan? Kalau di ayat 25 ada jalan yang disangka lurus, Allah nggak bekerja juga bisa makan, dipikir sudah benar. Ya kan? Nah, ternyata rangkaian cerita ini, rangkaian pengertian ini, rangkaian ayat ini ada kesinambungannya. Karena banyak orang berpikir bahwa hidupnya semau-maunya, dia berpikir Allah nggak bekerja juga bisa makan. Ya, tapi pada akhirnya rasa lapar menyerang dan tidak ada makanan. Makanya dia dipaksa untuk bekerja. Bahkan ayat 27, orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatannya, saudaraku. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatannya. Orang yang tidak berguna ini orang yang tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan makannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ternyata firman Tuhan ini memberikan pengertian seperti yang ada di dalam Tesalonika. Tesalonika lebih menggambarkan. Jadi ini Alkitab menjawab Alkitab, saudaraku. Ya, di dalam Tesalonika berapa? 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Rupanya pada waktu itu Paulus memberikan surat teguran kepada jemaat di Tesalonika, ya. Kami memberikan peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ternyata kasus yang ada di Amsal 16 ayat 25 dan 26, 27 ya. Terjadi juga di Tesalonika, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, waktu kami berada di antara kamu di Tesalonika, ya, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kenapa mereka tidak mau bekerja? Apa hobi mereka? Apa kebiasaan mereka? Ya, kebiasaannya ada banyak orang menyangka, ya, jalannya itu lurus. Padahal ujungnya menuju maut. Ya kan? Nah, kasus yang terjadi, kami katakan ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Orang yang tidak tertib hidupnya, dikatakan, dan tidak bekerja, ya, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ngoceh sana, ngoceh sini, ya, debat sana, debat sini, ya kan?
ingin mengutarakan isi hatinya, ingin mengutarakan pendapatnya, ingin mengutarakan sesuatu yang baru ia tahu padahal orang lain banyak lebih tahu. Ya. Anak cari-cari perkara dalam kehidupannya terhadap, kalau bisa ada lawan yang diajak berdebat. Ya. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, tidak mau bekerja, hanya membual. Hanya omon-omon, ya. Yang merasa bahwa apa yang dia katakan itu paling luar biasa, bahwa ada orang yang tidak tertib hidup dan tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Sementara di ayat yang ke-27 ya mengatakan bahwa ada manusia yang tidak berguna. Ya, banyak bicaranya tapi nihil buah pekerjaannya. Nihil buah tangannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, dikatakan dan kamu saudara-saudara, ya 2 Tesalonika 3 ayat 13, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Berbuat apa yang baik itu bekerja. Konteksnya ayat ini, saudaraku. Ya. Orang yang bekerja itu berbuat apa yang baik, maka bisa mengobati rasa laparnya. Kita kembali ke Amsal pasal 16, bahwa rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Ya, rasa lapar adalah baik jika itu mendorong kita bekerja untuk menghilangkannya. Sementara ya, ayat yang ke-27, orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatannya. Orang yang suka mencari-cari perkara, yang tidak tertib hidupnya tadi, yang tidak mau bekerja, yang sok pinter dalam soal bicara tapi tidak ada buah tangannya. Dikatakan di sini orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatannya. Sementara di Tesalonika dikatakan, ya, orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, yang hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang model seperti ini adalah orang yang tidak berguna karena tidak menghasilkan apa-apa, bahkan hidupnya mesusahkan orang lain. Ya. Benar sih, tidak bekerja masih bisa makan, tapi yang ngasih makan kan orang lain. Orang lain yang bekerja, dia yang makan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan sampai mati pun. Bayangkan, saudaraku. Jadi Alkitab jelas bahwa bekerja itu perintah Tuhan. Bekerja adalah beribadah kepada Tuhan. Ya, karena bekerja itu adalah perintah Tuhan dimulai dari kitab Kejadian. Usahakanlah, ya, taman ini, Taman Eden, perintah kepada Adam, saudaraku. Usahakanlah, peliharalah, ya. Kita disuruh mengelola, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 27 ini ada sesuatu yang ketika saya pelajari, ya. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatannya dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Itu ketika saya lihat pengertian yang lebih enak didengar, ternyata begini, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Saya baca mulai dari ayat 26. Rasa lapar adalah baik jika itu mendorong kita bekerja untuk menghilangkannya. Untuk menghilangkan rasa lapar, untuk mengobati rasa lapar supaya bisa makan, kita harus bekerja. Tangan yang menganggur, orang yang tidak berguna itu tangannya menganggur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang hanya mulutnya aja yang bicara. Ya, tangan yang menganggur menjadi alat setan.
Ternyata tangan yang menganggur itu bisa menjadi alat setan. Bibir yang menganggur menjadi penyambung lidahnya. Wow. Hati-hati saudaraku, karena dalam TB1 dikatakan orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan. Pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghangus. Jadi omongannya itu bisa menghanguskan orang lain. Bisa membuat keributan. Ya, ingat, karena dia tidak tertib hidupnya. Dia hanya pintar ngomong, pandai ngomong, debat sana, debat sini. Ya, dia pikir info yang dia berikan sudah bagus, paling bagus, supaya dianggap berjasa. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa melakukannya. Dia hanya sekedar ngomong doang. Dikatakan manusia yang tidak berguna, manusia yang tidak tertib hidupnya. Ya, ia hanya suka mencari-cari perkara saja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, terus ketika saya membaca di Amsal 13 ayat 25, orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Apa yang dimaksud orang benar di situ? Tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Ternyata manusia yang tidak berguna itu orang fasik yang cuma besar omongannya, dia tidak bisa melakukannya. Ya kan? Perut orang fasik menderita, tidak tertib hidupnya. Dia tidak bisa bekerja apa-apa. Ya kan? Orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Orang benar bisa makan, memilih makanan menunya. Ya, setiap saya konseling dengan seseorang atau konseling pranikah atau konseling pernikahan, saya perkatakan ini bahwa hidup orang benar, hidup orang percaya itu bukan seperti burung pipit yang tidak bisa memilih. Burung pipit dipelihara oleh Allah. Iya, dikasih makan, tidak ada menu yang lain, makanannya hanya itu. Tidak ada pilihan yang lain. Dikatakan, kamu lebih daripada burung pipit yang bisa memilih menu makanan. Ya kan? Jangan samakan hidup kita dengan burung pipit. Nah, burung pipit dia tidak menanam, tapi dia makan, dikasih makan oleh Bapa di surga. Nah, makanannya hanya sekedar jatah, saudaraku. Nah, hari ini kita merenungkan kebenaran ini. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Orang benar itu mau bekerja, supaya bekerjanya tidak dipaksa karena lapar, karena kekurangan. Ya kan? Banyak orang tidak bisa makan. Kenapa? Karena tidak mau bekerja. Sekali lagi, kenapa banyak orang tidak bisa cukup memenuhi kebutuhan makannya? Karena ia tidak mau bekerja. Dia seperti burung pipit, makan jatah. Ya, makan jatah. Nah, ini bisa menyusahkan orang lain, apalagi kalau sakit. Ya, apalagi kalau sakit bisa menjadi tanggungan orang lain. Kalau dia nggak bisa makan, orang nggak bisa, tidak ada yang membantunya, dia mati gara-gara kelaparan. Makanya di situ perut orang fasik menderita kekurangan. Jangan sampai orang yang percaya kepada Tuhan mengalami kekurangan ini. Kalau kekurangan itu sebagai ujian, seperti orang-orang Israel dalam perjalanannya dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, itu karena memang ujian supaya bisa merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Sementara hari ini kita sudah dikasih informasi, sudah dikasih firman Tuhan yang jelas, kita bisa baca, kita bisa pahami. Kalau nggak bisa pahami, kita bertanya kepada orang yang memahami. Apa pengertiannya? Seperti ayat ini yang sulit dipahami oleh orang Kristen. Kenapa ya? Kok hidupku selalu mengalami kekurangan? Kok sampai nggak bisa makan? Ya karena tidak mau bekerja, tangannya berpangku tangan, bahkan dimasukkan ke dalam kantongnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, tangan yang menganggur menjadi alat setan.
Hati-hati saudaraku, ketika kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika tangan kita menganggur bisa menjadi alat setan untuk melakukan kejahatan. Ya, menyalahkan orang lain tidak ada yang menolong, menyalahkan orang lain tidak ada yang membantu, ya menyalahkan orang lain karena mereka dianggap jahat, ya kan? Maka mulutnya menjadi mulut yang berbisa, saudaraku. Kenapa? Karena tidak memberikan pertolongan. Bagaimana mau ditolong kalau tiap-tiap hari harus ditolong? Ya kan? Berarti dia termasuk kategori orang yang jompo. Ya. Orang yang layak ditolong itu adalah orang yang jompo. Ya. Sakit, tua, renta, tidak kuat untuk bekerja, ini layak ditolong. Sharing pergumulan hidup dengan orang, sharing hidup dengan orang yang seperti itu. Ya, seperti perintah firman Tuhan bahwa persembahan yang terbaik itu diberi adalah membantu fakir miskin. Fakir miskin itu kan jelas. Tapi kalau ada orang sehat yang kerjanya cuma meminta-minta, yang masih muda, masih kuat kerjanya meminta-minta, nggak perlu dikasih. Kecuali saudara digerakkan untuk memberikannya. Ya. Coba lihat di jalan-jalan setiap hari di musim bulan ini, ya. Mereka yang meminta-minta itu adalah orang-orang yang masih kuat, orang-orang yang masih umurnya masih produktif bekerja, tapi pekerjaannya meminta-minta. Tidak layak untuk menerima santunan itu. Ya, yang jelas orang yang dianggap janda tua bukan janda muda. Ya, yang tidak bisa bekerja. Ya, orang yang sakit. Orang yang memang harus ditolong dengan mendesak karena darurat. Kalau pertolongan yang diminta itu rutin, itu termasuk kategori manusia yang tidak berguna. Dikatakan apa? Ya, tangan yang menganggur menjadi alat setan, bibir yang menganggur menjadi penyambung lidahnya. Dia menjadi orang jahat. Ya kan? Kalau saudara memberi kepada orang yang model begitu, ya, saudara akan memperpanjang kejahatannya. Karena dia berpikir, Allah begini aja juga hidup kok. Iya kan? Allah nggak ngapa-ngapain aja juga bisa makan, ada yang ngasih makan. Nah, setan sudah bekerja dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara berpikir, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin firman Tuhan ini ya baru dapat dipahami kenapa orang bekerja, ya, karena untuk memenuhi apa? Memenuhi apa? Untuk memuaskan selera makannya. Berarti menghilangkan rasa laparnya, supaya tetap bertahan hidup, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang benar makan sekenyang-kenyangnya, Amsal 13 ayat 25, itu orang yang mau bekerja. Bisa makan sekenyang-kenyangnya, bisa makan memilih menu yang ia inginkan. Berarti di situ dikatakan, ya, ia memuaskan seleranya, selera makan maksudnya. Terpuaskan rasa laparnya. Rasa lapar itu baik. Ya. Jika itu mendorong kita bekerja untuk menghilangkannya. Jadi Amsal 16 dengan 2 Tesalonika klop. Ya. Jika ada orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Karena pekerjaannya hanya cari-cari perkara. Hidupnya tidak tertib, tidak mau bekerja.
Ya, dikatakan apa? Sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Amsal berkata, manusia itu tidak berguna. Sekarang saudara masih kasihan orang model orang yang seperti itu? Rasa kasihan yang salah kaprah. Kasihanilah orang yang memang betul tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan makannya. Karena faktor usia sudah tua, faktor kesehatan yang tidak memadai, ya, sehingga ia harus diberi makan. Itu namanya jompo. Saudaraku, kalau saudara mau berbagi hidup bukan hanya sekedar kasihan, tolonglah untuk orang itu bisa menggunakan tangannya untuk bekerja. Ada banyak pekerjaan. Kata orang, cari kerja susah. Ada banyak pekerjaan, ya, yang bisa untuk menghidupi kebutuhan makannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Bukan untuk memuaskan hasratnya, memenuhi keinginannya. Kalau hanya untuk sekedar beli makan, banyak pekerjaan di sekeliling kita. Ya, asal mau tangannya bekerja, di situ dia bisa makan. Ya kan? Tangan yang tidak mau bekerja menjadi alat setan. Saya bacakan sekali lagi saudaraku sebagai penutup. Ya. Amsal 16 ayat 26 sampai 27 dalam terjemahan yang lain, rasa lapar adalah baik jika itu mendorong kita bekerja untuk menghilangkannya. Tangan yang menganggur menjadi alat setan. Ya, bibir yang menganggur menjadi penyambung lidahnya. Jangan sampai tanganmu itu selalu berpangku tangan. Gunakan tanganmu untuk bekerja. Ya. Jangan mulutnya aja yang bekerja, kecuali pekerjaan saudara memang menggunakan mulutnya. Contoh, pembicara, pemateri, memang pekerjaannya menggunakan mulut. Ya kan? Tapi kalau mulutnya hanya untuk cari-cari perkara dengan orang lain, salahkan orang lain, merasa pendapatnya paling benar, dia akan mengalami kekurangan dan kelaparan. Ya kan? Untuk beli makan tidak bisa. Kecuali dapat berkat kemurahan Tuhan seperti burung pipit yang dikasih makan Bapa di surga tanpa harus menanam. Tapi dia dikasih makan oleh Bapa di surga. Tapi kita bukanlah burung pipit. Kita manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Oke, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, penutupnya adalah Amsal 13:26. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Orang benar menggunakan tangannya untuk bekerja. Jika orang benar tidak menggunakan tangannya untuk bekerja, maka ia akan menjadi alat setan dalam dunia ini. Salam semuanya, kiranya Tuhan memberkati saudara. Dan saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang disebut sebagai orang benar yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa untuk saudaraku semua dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Bu Yuli, berdoa untuk Bu Nunu, berdoa untuk Pak Musi, GBS Pintu Iman, berdoa untuk Pak Victor, Bu Lora, Bu Wiwin, ya, Bu Dalia, Bu Titi, dan siapapun saudara yang sudah mendengar kebenaran ini, kiranya firman Tuhan memberikan hikmat yang baru dalam kehidupan saudara, sehingga saudara menggenapi firman Tuhan, ya, bahwa saudara diberkati untuk bisa jadi berkat bagi orang lain, ya, bukan hanya saudara diberkati untuk dimakan sendiri, diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain untuk mengalami kehidupan yang lebih baik. Ya,
bukan menjadi alatnya setan. Karena tangan kita menganggur tidak bisa diberkati oleh Tuhan, karena jalan berkat itu dari bekerja. Orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya. Diberkatilah saudara yang sudah bekerja keras pagi hingga sore hingga malam. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, dan diberkati hidupmu, pekerjaanmu dengan berkat-berkat yang baru. Bahkan berkat yang tak lazim diperintahkan mendatangi kehidupan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan menepati janji firman-Nya. Apa yang sudah Ia katakan, Ia firmankan, pasti digenapinya. Ia setia, Yesus setia, Ia menolongmu. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus baik katakan, amin, amin. Oh, salam juga untuk Pastor, salam untuk orang-orang Lampung ya, untuk orang-orang Tulang Bawang. Puji Tuhan, selamat malam, selamat istirahat. Sekali lagi, shalom.